Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, ini kan kita sudah lihat ya, aktivitas ekonomi sudah mulai berjalan. Tadi apa yang dikatakan oleh Pak Febrio bahwa aktivitas ekonomi sudah berjalan pasca pelonggaran PSBB di pertengahan Juni, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini Anda melihatnya juga terkait dengan geliat aktivitas usaha sendiri sejauh ini seperti apa? Ditambah lagi dengan adanya jaminan kredit ini tentunya membuat lebih bersemangat lagi atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kami dari asosiasi memang berdasarkan laporan atau informasi yang kami dapat dari para anggota. Jadi itu memang tidak tepat, tidak by number, tapi menunjukkan bahwa banyak anggota yang mengatakan bahwa Juni, Juli ini sudah mulai membaik dibandingkan Mei yang terjelek itu. Nah, saya yakin pemerintah akan lebih tepat lagi karena datanya kan ada di pemerintah semua, baik ekspor, import, perdagangan, semua peredaran PPN itu semua ada di pemerintah. Pemerintah saya yakin punya langsung melihat dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting kondisi saat ini itu perubahan sangat cepat sekali, Mbak. Jadi dengan perubahan yang sangat cepat, keputusan juga harus cepat. Jadi ini yang kita harapkan. Dan pemerintah sebagian sudah merespon ini kami apresiasi sekali gitu. Nah, mudah-mudahan usulan-usulan yang lain bisa segera direalisasikan juga supaya ini seperti tadi Pak Febrio katakan, mumpung ini lagi naik, kita dorong. Kalau Pak Febrio mungkin ngerti juga teori Pareto ya, kalau mana yang besar ini lagi membaik ya kita dorong yang besar dulu supaya bisa mengangkat yang kecil semua, ikut terangkat semua. Jadi ekonomi kita secara umum akan membaik juga. Nah, inilah yang kita sambut dengan baik, Mbak. Seberapa optimisnya Kak Anda bahwa di kuartal 3 ini akan aktivitas dari usaha ini akan lebih baik? Ya, kalau kita lihat dari data-data jelas Q2 itu terendah. Ya. Dan berdarah-darah ya, Pak Adi ya. Berdarah-darah dan meskipun sebenarnya untuk makanan minuman harusnya Q2 itu yang tertinggi karena ada lebaran ya, tapi ternyata tidak, festive season itu tidak terjadi di lebaran kemarin. Dan itu sudah bottom dan saya lihat grafiknya itu U-nya sudah mulai naik gitu. Nah, inilah yang kita harus bertahan grafik U-nya ini supaya terus naik, tidak turun lagi gitu. Nah, sampai ke normal. Saya sangat yakin Q3 pasti jauh lebih baik. Apalagi pemerintah juga memberikan tambahan lagi gaji 13 untuk ASN dan juga beberapa insentif-insentif untuk meng-create demand. Dan kita juga sebenarnya mengusulkan pemerintah bagaimana kita menambah festive season di Desember. Mungkin setelah pilkada untuk menggantikan festive yang tidak terjadi di lebaran kemarin. Nah, ini puncak dari kenaikan demand. Mudah-mudahan pengalaman kami di 98 yang lalu krisis itu ada kita bikin food festival dan bazar di setiap daerah. Itu ternyata ikut menggerakkan ekonomi kita. Itu harus kompak, pemerintah daerah, kabupaten kota mengadakan serempak, pasar-pasar murah, pasar rakyat, ini akan menggairahkan sehingga akan mendorong keseluruhan ekonomi kita. Ini pengalaman 98. Dan mudah-mudahan ini bisa kita mulai lagi dari teman-teman retail, misalnya ada ingin mengadakan HBD Indonesia, Happy Birthday Indonesia untuk 17 Agustus nanti akan di launching misalnya. Dan ini rangkaian nanti September apa, Oktober apa, puncaknya di Desember dengan festival kita harapkan demand kita akan semakin membesar, support dari supply side dari pemerintah akan membaik dan saya yakin harusnya oke gitu untuk Indonesia. Oke, baik. Kembali ke Pak Febrio tadi yang diharapkan oleh Pak Adi dan teman-teman tentunya tadi ya, U-shape ini terus naik tentunya dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh menyingkirkan terkait dengan tadi, walaupun supply-nya sudah didukung, bagaimana dengan demand-nya? Ini kan juga harus fair, harus adil kayak gitu. Ini bagaimana? Apakah mungkin akan ada stimulus-stimulus lagi yang akan dikeluarkan atau ada kira-kira apa pertimbangan lainnya? Pak Presiden sebenarnya sudah mengindikasikan waktu itu tentang yang namanya bansos produktif ya. Itu nanti akan kita perjelas segera. Itu ada di Satgas Pemulihan Ekonomi tempat Pak Erick Thohir dan Budi Sadikin Gunawan ya. Nanti kita akan harapkan kita bisa klarifikasi dengan cepat dan bikin clear supaya bisa jalan segera.
Jadi memang benar, lagi-lagi ini krisis yang sangat berbeda. Kalau biasanya pemerintah tahu, oh kita tombolnya di sini, kira-kira, lalu ini akan bergerak. Ini semua tombol kita harus coba. Ini memang krisis yang luar biasa, yang bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi ini juga sekaligus saya mau memberikan tone down juga bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, bahwa walaupun kita memang ada tanda-tanda perbaikan, COVID-19 itu belum pergi, masih ada. Jadi memang tetap harus protokol kesehatan dilakukan dengan baik. Artinya, kalau protokol kesehatan dilakukan dengan baik, memang kita harus siap menerima bahwa perekonomian kita tidak akan balik dulu ke 5% dalam waktu jangka pendek. Kalau restoran dibuka, isinya cuma setengah, kan nggak boleh terlalu dekat. Ya, ya. Kalau bioskop dibuka, itu juga isinya nggak boleh lebih dari setengah, harus jaga jarak. Nah, jadi semua sektor perekonomian kita, terutama yang akan sangat mengandalkan interaksi manusia, gitu ya, memang harus terbatas gerakannya. Nah, dengan demikian, kita juga harus menerima bahwa risiko ini harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi second wave. Nah, sampai vaksinnya ketemu. Vaksinnya ketemu pun itu juga jangan sampai terjadi euforia. Kalau vaksinnya ketemu kan belum tentu langsung 100% efektif. Jadi harus juga ini tetap disiplin dari semua orang. Kita semua ini benar-benar we are in this together, gitu ya. Bahwa masyarakat juga harus jaga disiplinnya. Karena kalau perekonomian bergerak mulai bagus, tapi masyarakatnya kemudian tidak disiplin, tambah kasus lagi di kota-kota besar dan sebagainya, PSBB-nya kemudian nanti harus dilakukan lagi. Jadi ini memang nggak bisa bebas sepenuhnya kita sampai benar-benar COVID-19-nya lepas. Oke, baik. Terakhir untuk Pak Adi sekaligus closing statement dari Anda. Jadi apa yang memang masih adakah lagi yang krusial dibutuhkan tentunya untuk teman-teman pelaku usaha terkait dengan hal ini dan harapan kedepannya seperti apa Pak Adi? Oke, baik. Pertama tentunya kami berharap pemerintah tidak hanya memikirkan dari supply-nya, tapi dari demand side juga harus di-create, karena dorongan pemerintah sangat penting sekali untuk meng-create demand side. Kemudian kita harus memperbaiki dalam situasi seperti ini berbagai koordinasi dan regulasi yang menghambat harus kita pangkas supaya kita bisa masuk ke dalam pemulihan ekonomi lebih cepat lagi. Karena kalau diberikan modal kerja, kemudian ada demand side-nya, tapi masih banyak regulasi-regulasi yang menghambat, tentunya ini akan menjadi ekonomi biaya tinggi. Padahal saat seperti ini kita tidak mungkin misalnya menaikkan harga atau ini, tapi kita bagaimana kita harus menurunkan biaya-biaya yang sangat mahal supaya daya beli masyarakat bisa terbantu sehingga kita bisa menambah volume, menambah peredaran produk barang dan jasa, dan sehingga kita bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi ini. Ini harapan kami dan mudah-mudahan dengan hikmah COVID-19 ini kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah sangat cepat sekali. Misalnya dengan rapat online, dengan ini, dan yang penting keputusan juga cepat. Itu yang harapan kami. Terima kasih. Oke, keputusan juga cepat dikeluarkan dengan regulasi yang bisa membandingkan ya, seperti itu ya, tidak berbelit-belit seperti itu. Nah, ini Mas Febio menjawab sebelum closing statement, mungkin boleh jawab sedikit terkait dengan regulasi ini. Ini memang menjadi masalah terkait dengan kita tahu banyak sekali terkait dengan regulasi yang tumpang tindih. Ini mungkin juga menjadi salah satu kendala pastinya. Ya. Semua kita menyesuaikan dengan suasana dan cara hidup yang baru ini ya. Jadi kelihatan memang pemerintah juga harus gerak cepat. Dan ini penyesuaiannya menurut saya relatif agak berbeda satu kementerian dengan kementerian yang lain. Tapi secara umum saya pikir pemerintah memang kelihatan mulai bisa gerak cepat ini. Ini memang persis seperti kata Pak Adi tadi, kita meeting itu pikon, nggak harus kemana-mana, dan banyak hal yang bisa kita bicarakan dan selesaikan dalam satu hari. Dan jumlah jam kerja kita nggak terbatas lagi. 24 jam kapanpun kita sering meeting sampai jam 2 malam itu sudah asing lagi bagi pemerintah dan teman-teman perbankan maupun usaha.
Oke, baik. Terakhir, closing statement dari Anda, Pak Febrio. Baik. Jadi sekali lagi mungkin tidak bosan-bosannya saya ingin mengatakan bahwa memang tanda-tanda pemulihan itu sudah mulai ada. Q3 kita ingin berusaha bersama-sama kejar supaya pertumbuhan ekonominya jangan sampai di bawah 0. Q4 mudah-mudahan malah lebih baik lagi, dan kita lanjutkan pemulihan perekonomian ini, tapi tetap harus hati-hati, bersama-sama kita harus jaga disiplin, protokol kesehatan harus dilakukan, pakai masker kalau lagi di luar, cuci tangan sering, jangan anggap remeh dengan risiko yang sangat tinggi ini sebenarnya. Jadi dengan disiplin bersama-sama kita semua komponen bangsa ini, dan juga kita bisa melihat dan memanfaatkan peluang yang ada bersama-sama, kita saling berkomunikasi terus dengan intens untuk semua pemangku kepentingan, ya, pemerintah, pengusaha, perbankan, ini semuanya harus bahu-membahu untuk kita bisa sama-sama keluar dari krisis ini dengan hati-hati. Saya pikir demikian Mbak Liza, terima kasih ya. Oke, baik. Ini tentunya stimulus-stimulus ini tidaklah ada artinya bila kita tidak mau bekerja sama juga untuk menyelesaikan atau bersama-sama menyelesaikan pandemi ini yang tentunya berdampak pada roda kesehatan dan juga roda perekonomian kita, pastinya seperti itu. Terima kasih Pak Febrio Kacaribu dan juga Pak Adi S. Lukman telah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Tetap jaga jarak dan gunakan masker Anda. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Saya Liza Hasan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.